Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sebelum kita bahas hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kamu harus tahu dulu sudut pusat itu yang mana, sudut keliling itu yang mana. Perhatikan lingkaran berikut. Ini ada lingkaran, ini titik pusatnya. Saya kasih nama titik pusatnya titik O. Saya buat jari-jari OA, saya buat lagi jari-jari OB. Ternyata dari dua buah jari-jari ini membentuk sudut. Nah, ini dia. Sudutnya terletak pada titik pusat ini. Nah, ini dia sudutnya. Kalau dibaca berarti ini sudutnya sudut AOB. Kalau disebutkan 3 huruf, jadi O-nya ada di tengah-tengah. Artinya titik sudutnya ada di titik O. Atau boleh juga menyebutkan sudut O, gitu ya. Oke, biar gampang, sudut AOB. Artinya titik sudutnya pada titik O. Titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, inilah yang disebut sudut pusat lingkaran. Berarti sudut pusat lingkaran itu apa sih? Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran yang dibentuk atau diapit oleh dua buah jari-jari. Nah, ini dia namanya sudut pusat lingkaran. Coba kamu perhatikan lagi. Ada lingkaran, titik pusatnya titik O. Ini dibuat ada 2 buah tali busur, yaitu tali busur AB dan tali busur BC. Nah, ternyata membentuk sudut juga. Sudutnya terletak di sini nih, di titik B. Nah, titik B ini titik pusat lingkaran bukan, tapi titiknya ada pada lintasan lengkung ini. Nah, lintasan lengkung ini merupakan apanya lingkaran sih? Merupakan kelilingnya lingkaran. Artinya titik B ini terletak pada keliling lingkaran. Berarti sudutnya ada di keliling ya. Nah, dibuat lagi busur AD dan jari-jari, dibuat tali busur AD. Dan ini tali busur AD dan jari-jari OD. Ternyata membentuk sudut juga. Sudutnya ada di mana? Di lintasan lengkung ini. Berarti sudutnya adalah terletak pada keliling lingkaran. Tapi yang mengapit adalah tali busur dan jari-jari. Nah, sudut ABC dan sudut ADO itu dua-duanya merupakan sudut keliling lingkaran. Kenapa? Karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, tidak terletak di titik pusat. Itu namanya sudut keliling lingkaran. Sehingga sudut keliling lingkaran itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran yang dibentuk atau diapit oleh 2 buah tali busur atau diapit oleh tali busur dan jari-jari. Jelas ya? Oke, semoga kalian bisa membedakan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Oke, kalau sudah bisa membedakan, kita baru bahas hubungannya. Yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Jadi ada sudut pusat dan ada sudut keliling, dia menghadap ke busur yang sama. Hubungannya apa? Hubungannya ini. Yang pertama, kalau ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, kalau sudut kelilingnya berarti sudut pusatnya tinggal dibagi 2. Gitu ya, atau biar gampang ditulisnya gini. Sebentar. Oke. Atau boleh juga sudut pusat. Ini simbol sudut ya. Sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Nah, ini disingkat. Nah, ini kalau sudut keliling sama dengan sudut pusatnya dibagi 2. Sudut pusat dibagi 2 gitu ya. Oke, contoh biar lebih jelas. Pada gambar berikut, jika titik O adalah titik pusat lingkaran dan besar sudut PRQ, oke, lihat PRQ. Nah, berarti sudutnya ada di R ya, ada di R. Nah,
R ini titik sudut, titik pusat lingkaran atau terletak pada keliling lingkaran. Ternyata terletak pada keliling ya. Berarti sudut PRQ adalah sudut apa? Sudut keliling. Maka besar sudut POQ yang ditanya POQ. O ini sudut apa? Pusat. Nah, ada sudut keliling, ada sudut pusat. Apakah dua hubungan ini berlaku? Kita lihat apa sih syaratnya, harus menghadap ke busur yang sama. Menghadap ke busur yang sama itu cirinya apa? Cirinya diapit oleh huruf yang sama. Nah, ini ciri dari menghadap busur yang sama. Lihat, sudut R yang mengapit apa? P dan Q. Sudut O yang mengapit apa? P dan Q. Berarti sama nggak yang mengapit? Sama. Artinya ini menghadap ke busur yang sama. Ada sudut keliling, ada sudut pusat menghadap ke busur yang sama. Berarti kalau yang ditanya sudut POQ itu sudut apa? Sudut pusat ya. Sudut pusat, maka berlaku sudut pusat sama dengan, sudut pusat sama dengan, ini saya tulis sudut P, paham ya? Sudut pusat, tulis dia sudut pusat. Yang ditanya sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Sudut pusatnya apa tuh? Sudut POQ. Berarti 2 kali, mana sudut kelilingnya? 47. Berarti ketemu sudut POQ sama dengan 47 kali 2. Berapa? 94 derajat. Ini besar sudutnya. Gampang ya? Tinggal dikali 2. Contoh nomor 2. Pada gambar di samping, titik O titik pusat. Oke, jika besar sudut AOB 140 derajat. AOB ini ya. Ini 140 derajat. Yang mengapit AB. Yang ditanya sudut ACB yang mengapit AB. Artinya menghadap busur yang sama. Tinggal lihat, O itu pusat, C itu keliling. Berarti yang ditanya adalah sudut keliling. Berarti sudut keliling itu apa rumusnya? Sudut pusat diapain? Dibagi 2. Udah tinggal kamu bagi 2. Sudut kelilingnya adalah sudut ACB. Berarti 140-nya tinggal bagi 2. Jadi ketemu sudut ACB sama dengan 70 derajat. Gampang ya? Tinggal kali 2 atau dibagi 2. Yang penting menghadap busur yang sama. Contoh nomor 3, pada gambar di samping, titik O-nya adalah pusat lingkaran. Nah, hati-hati kalau gambarnya seperti ini. Cek dulu yang diketahui. Jika besar sudut SOU yang mengapit SU 46. SOU berarti ini nih. Nah, menghadap ke busur apa? US ya, ini busurnya berarti. Nah, menghadap ke busur US atau SU. Yang ditanya besar sudut RTS. RS. SU sama RS sama nggak? Beda. Ini sudut pusat, ini sudut keliling. Berarti ini tidak bisa langsung dikali 2. Gitu ya. Tidak langsung dibagi 2. Tapi kan ini sudut pusat, ini sudut keliling. Kalau nyari sudut keliling kan sudut pusatnya bagi 2. Tapi ini tidak berhubungan karena tidak menghadap ke busur yang sama. Kita harus cari sudut pusat yang menghadap ke busur RS. Berarti ROS. ROS yang mana? ROS. Nah, ini dia ROS. Ternyata terletak satu garis dengan SOU. Berarti ini membentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berapa sih besar sudutnya? 180. Kalau ini 46 derajat, berarti ini berapa ya? Berarti tentuin dulu. Sudut
ROS itu berarti 180, ya kan? Setengah lingkaran dikurang 46. Ketemu sudut ROS-nya. Berapa sudut ROS? 180 dikurang 46, 134. Jelas ya, ini sudut pusatnya. Nah, yang ditanya adalah sudut RTS. RS berarti ini berhubungan. Ini sudut keliling. Apa rumusnya? Sudut pusat dibagi 2. Berarti sudut pusatnya mana yang dipakai? 46 atau 134? Ya 134. Dibagi 2. Berapa 134 bagi 2? 67 derajat. Ini jawabannya. Paham ya? Oke, contoh berikutnya. Pada gambar di samping, titik O adalah titik pusat lingkaran. Jika besar sudut LKO, mana LKO? LKO, ini dia. Sudutnya berapa? 24. Oke, tulis ya. Kemudian sudut LMO, 45 ini. 45. Yang ditanya adalah sudut KOM. Nah, ini yang ditanya. Ini sudut pusat. Sudut pusat ini hubungannya berarti dengan sudut keliling apa? Sudut keliling KLM. Maka sudut pusat KOM itu 2 kalinya sudut KLM. KLM-nya sudah ada? Belum ketahuan. Berarti harus dicari dulu. Ya. Oke, kita cari. Caranya bagaimana? Kasih garis bantu. Ini kalau ditarik L ke O membentuk jari-jari. Ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sudut yang berhadapan biasanya sama nggak? Sama, berarti ini 24. Kalau ini 45, berarti ini berapa? 45. Berarti sudut KLM ketemu nggak? Ketemu. Berapa? Ya 24 ditambah 45. Berapa? 69 derajat. Berarti sudut pusat KOM bisa dicari 2 kali sudut KLM. KLM-nya 69. Berarti sudut KOM itu sama dengan berapa? Sama dengan 138 derajat. Oke ya. Nah, sekarang sudut-sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Apa sifatnya? Besar sudutnya sama. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besar sudutnya sama. Contoh, pada gambar di samping, besar sudut BAD 32. Yang mengapit BD. Pokoknya cirinya gitu, kalau menghadap busur yang sama ini, BD juga. A itu keliling, C itu keliling. Ini keliling, ini keliling. Menghadap ke busur BD berarti menghadap ke busur yang sama. Berarti kalau yang satunya 32, maka besar sudut BCD juga 32 derajat. Jelas ya? Pada gambar berikut. Nah, sudut PRQ tambah sudut PSQ tambah sudut PTQ, PQ, semuanya RST. Sudut keliling semua. Nah, ini sudut keliling menghadap ke busur PQ. Ya, itu 150 berarti ada 3, tinggal dibagi 3, masing-masing berapa? 150 bagi 3, 50. Ini 50. Ini 50. Nah, yang ditanya apa? Sudut PRQ ditambah sudut PSQ. Berarti 50 tambah 50 berapa? 100. Gampang ya? Oke, lanjut.
Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia ada 3 sudut sama AE, AE, AE. Berarti sudut keliling semua menghadap ke busur yang sama. Tinggal diapain? Bagi 3. Seperti biasa, 96 bagi 3 berapa? 32 derajat. Yang ditanya sudut E, O, A. E, O, A. Kan? Yang mengapit AE juga. Berarti sudut pusat itu apa? Sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kalinya 32. Berapa? 64. Gampang? Gampang. Lanjut. Nah, sekarang sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya adalah 90 derajat. Nah, kalau ada sudut keliling menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Contoh, pada gambar di samping, diketahui AB adalah diameter nih. AB diameter, ini titik pusatnya ya. Yang ditanya besar sudut ABC. ABC. Membentuk apa nih? Segitiga. Nah, sudut keliling menghadap ke diameter. Besarnya berapa tadi? 90 derajat. Otomatis ini adalah sudut siku, yaitu 90 derajat. Nah, sifatnya kelas 7, kalau ada sudut dalam segitiga, dijumlah berapa semuanya? 180. Berarti kalau yang ditanya sudut apa nih? ABC ya. ABC ini yang ditanya nih. Nah, berarti sudut ABC itu sama dengan, tinggal dikurangin aja. 180 diambil 90 ditambah 37. Berarti 180 diambil 127. Berapa? 180 diambil 127, 53 derajat. Jelas ya? Oke. Lanjut. Nah, pada gambar di samping diketahui PR adalah diameter. Nah, sekarang tentukan nilai X. Ingat, ini berapa nih? Menghadap ke diameter 90 kan? Kalau semuanya 180, sisanya berapa? 90. Artinya 2X ditambah 3X itu adalah 90 derajat. 2 tambah 3 berapa? 5. Sama dengan 90 derajat. Berarti X-nya ketemu. 90 dibagi 5. Berapa X-nya? 90 bagi 5 adalah 18. Temu X-nya. Tinggal apa? Yang ditanya yang B itu sudut PRQ. PRQ itu PRQ ini dia 3X. X-nya udah ketemu. X-nya berapa? 18. Berarti 3 kali 18. Berapa? 54 derajat. Gampang ya? Oke. Semoga bisa difahami sama kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan semangat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.